nggak sih kalian pas lagi nonton film, terus mikir, kok bisa ya gambar dan pencahayaannya bisa sebagus itu? Hmm, Halo, aku Raina dari jurusan film dan animasi. Bakal ngejelasin kalian semua tentang produksi media kreatif dari Indonesia sampai mancanegara. Nah, di balik layar ada satu peran penting yang bikin semua visual itu hidup, yaitu sinematografi. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang apa itu sinematografi dan siapa aja yang terlibat di dalamnya. Let's check this out. Nah, orang yang bertanggung jawab di bagian ini disebut sinematografer atau sering juga disebut Director of Photography atau yang bisa kita singkat DOP. Nah, tugasnya bukan cuma pegang kamera aja loh. Nah, ternyata DOP juga yang mikirin bagaimana sebuah cerita itu bisa divisualisasikan. Mulai dari memilih kamera, lensa, filter, pencahayaan, sampai gerakan kamera. Bahkan DOP juga bikin konsep visual dan floor plan supaya pengambilan gambar lebih efisien. Nah, tapi DOP nggak kerja sendirian loh, karena film itu kerja tim. Ada beberapa orang yang bantu. Misalnya, yang pertama yaitu First Camera Assistant. First Camera Assistant ini adalah seseorang yang membantu menyiapkan alat dan mengecek kamera sebelum syuting. Yang kedua yaitu Focus Puller. Focus Puller adalah seseorang yang mastiin subjek tetap fokus meski kamera itu bergerak. Dan yang ketiga ada Camera Boy. Camera Boy ini biasanya adalah seseorang yang membantu membawakan peralatan dan juga seseorang yang membantu untuk memasangkan kamera. Dan yang keempat ada Grip, yaitu seseorang yang membantu mengatur posisi kamera hingga memasang dolly track dan pokoknya sampai bikin kamera itu bergerak mulus. Dan yang kelima adalah gaffer. Nah, gaffer ini kepala departemen pencahayaan. Nah, gaffer ini yang diskusi langsung dengan DOP soal gaya cahaya apa yang mau dipakai. Dan yang terakhir ada lighting man. Nah, lighting man ini kerjanya itu di bawah sama gaffer. Jadi, lighting man ini adalah tim yang ngatur lampu sesuai instruksi dari gaffer, teman-teman. Nah, kalau kita pikir-pikir nih ya, ternyata sinematografer itu kayak jembatan antara sutradara dan juga tim teknis. Nah, dia tuh harus bisa ngerti visi dari sutradara itu sendiri, lalu ya terjemahin deh jadi gambar yang bisa dinikmati sama penonton. Karena DOP bersama timnya adalah orang-orang yang bikin dunia film jadi kelihatan hidup di mata penonton. Jadi lain kali kalau misalnya nonton film, coba deh perhatiin pencahayaannya, gerakan kameranya, sampai komposisinya. Karena semua itu adalah hasil keras dari sinematografer. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang sinematografi secara umum, sekarang aku mau ngajak kalian nih kenalan dengan salah satu sinematografer keren dari Indonesia, yaitu Bang Ical Tanjung. Nah, Bang Ical ini adalah orang di balik visual mencekam film Pengabdi Setan yang pertama dan juga yang kedua. Suasana horor yang bikin penonton merinding itu bukan cuma karena ceritanya, tapi juga karena gimana gambar, warna, dan pencahayaan itu diatur, teman-teman. Dan berkat kepiawaiannya, Bang Ical ini dapat Piala Citra 2017 sebagai pengarah sinematografi terbaik untuk Pengabdi Setan yang pertama. Nah, dan di film Pengabdi Setan yang kedua, namanya tuh masuk nominasi lagi. Jadi jelas banget kalau karyanya itu diakui secara nasional. Tapi tentu aja keberhasilan itu nggak datang secara instan. Nah, ternyata dari kecil Bang Ical tuh udah tertarik sama dunia film. Dia tumbuh di era 80 sampai 90-an saat film Indonesia lagi ramai-ramainya. Nah, waktu kecil dia tuh suka ngumpulin potongan seluloid dari layar tancap. Terus diproyeksiin dah tuh pakai lampu senter biar bisa nontonin gambar kecil di rumah. Nah, dari mainan sederhana itu, ternyata benih cintanya ke dunia sinema tuh muncul. Nah, kemudian
Dia tuh kuliah di Institut Kesenian Jakarta jurusan televisi dengan cita-cita jadi penata kamera dokumenter. Nah, ternyata perjalanannya justru membawanya lebih jauh. Nah, awal mula perjalanan karir dari Bang Ical yaitu saat kerja di proyek video musik sebagai asisten kamera. Nah, dari situ pelan-pelan dia belajar banyak tentang hal teknis. Baru tuh di 2003 dia dapat kesempatan jadi sinematografer film layar lebar lewat 30 Hari Mencari Cinta. Dari film itulah namanya mulai melejit. Sejak saat itu, akhirnya Bang Ical tuh mantap memilih jalur sinematografi. Dan akhirnya ia dipercaya oleh banyak sutradara untuk mengolah visual film mereka. Nah, yang unik dari Bang Ical itu adalah dia suka mengeksplorasi suasana gelap. Katanya bikin adegan gelap itu justru lebih sulit karena tetap harus jelas ditonton, katanya Bang Ical. Nah, di situ letak seninya. DOP kita, the one and only Pak Ical Tanjung, sepengalaman saya tidak pernah berusaha untuk mengexaggerate lampu gitu. Ya kalau di setnya kenyataannya hanya ada lampu senter, diusahakan seminim mungkin lighting tuh ya bener-bener dari center. Ini aku mikir ini beneran gak sih? Tapi begitu ngelihat hasilnya, ngelihat previewnya, ini beneran kayak bener-bener gelap dan memang bener-bener lampu senter itu sebagai sumber cahayanya bisa membuat semua menjadi sangat nyata gitu. Nah, dalam proses kreatifnya, Bang Ical sering melakukan riset. Dia biasa jalan-jalan, ngamatin gedung, lihat tren di media sosial, atau belajar dari karya fotografer dan sinematografer lain. Nah, semua pengalaman itu dikumpulin, lalu dipakai ketika dia mengerjakan film. Di Indonesia sendiri, tantangan sinematografer tuh lumayan besar. Produksi film masih terbatas dari segi budget tentunya. Jadi peralatan juga nggak semewah yang ada di Hollywood. Tapi Bang Ical tuh percaya kualitas sinematografer Indonesia nggak kalah. Bedanya cuma skala produksi dan fasilitas. Dengan kreativitas, Bang Ical dan rekan-rekannya tetap bisa menghadirkan kualitas visual yang kuat. Buat Bang Ical, penghargaan itu cuma bonus. Yang paling penting adalah kalau karyanya bisa dinikmati oleh penonton. Dan itulah yang bikin dia terus semangat berkarya meskipun tantangan di industri film selalu berubah-ubah. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sinematografi bukan hanya soal teknik kamera, tapi tentang bagaimana menghadirkan perasaan dan jiwa ke dalam sebuah cerita. Dan lewat perjalanan karirnya, Bang Ical Tanjung membuktikan bahwa konsistensi, kreativitas, serta keberanian untuk bereksperimen mampu melahirkan karya-karya visual yang meninggalkan kesan yang mendalam. Rasanya luar biasa melihat bagaimana seorang anak yang dulu hanya bermain dengan potongan seluloid bekas kini menjadi salah satu sinematografer paling dihormati di Indonesia. Bahkan karya-karyanya diakui lewat berbagai penghargaan nasional. Dan ya, aku Raina, pamit undur diri. Bye-bye!